Ini adalah kisah Nenek Sarni yang warungnya rusak diserbu ribuan semut. Apa sebabnya? Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang nenek bernama Nenek Sarni. Nenek Sarni sudah berusia hampir 80 tahun, namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap pagi, ia membuka warung sederhana di depan rumahnya, menjual makanan ringan, minuman tradisional, dan beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Warungnya kecil, namun penuh dengan kehangatan. Orang-orang sering datang untuk membeli sedikit cemilan sambil berbincang santai dengan nenek yang ramah. Meskipun sederhana, warung itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Mereka datang untuk membeli sambil berbicara tentang kabar terbaru, berbagi cerita, atau sekadar bersantai. Nenek Sarni selalu memiliki cerita-cerita bijak dan penuh makna untuk dibagikan. Mungkin karena usianya yang sudah sangat lanjut, nenek selalu tahu bagaimana memberi nasihat yang menyentuh hati. Setiap hari, nenek membuka warungnya dari pagi hingga sore. Di tengah kesibukannya, ia merasa bahwa warung kecil itu lebih dari sekadar tempat berjualan. Ini adalah tempat berkumpul bagi para penduduk desa yang ingin berbagi cerita dan mendapatkan sedikit ketenangan. Bagi Nenek Sarni, setiap pembeli adalah sahabat yang berharga. Bahkan, warung yang sederhana itu menjadi tempat di mana ia bisa berbagi kebijaksanaan hidup yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Namun, ada satu kejadian yang akan mengubah segalanya. Suatu siang yang panas, seorang pria muda bernama Joko datang ke warung nenek. Joko adalah orang yang baru pindah ke desa tersebut. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan datang ke warung untuk membeli rokok dan kopi. Namun, Joko terkenal sebagai seseorang yang suka berbicara kasar dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Meskipun wajahnya tampak ramah, kata-kata yang sering ia keluarkan seringkali tidak sopan. Ketika Joko tiba, Nenek Sarni sedang duduk di depan warung, mengayunkan kipas bambu untuk menghalau panas. Melihat nenek yang sudah tua itu, Joko merasa sedikit geli dan mulai berbicara dengan nada yang merendahkan. "Hai, Nenek Sarni, kenapa warungmu masih sepi begini? Kamu masih saja jualan barang begituan. Paling-paling, yang beli cuma orang-orang yang nggak punya pilihan lain." Joko tertawa dengan kasar, tidak menyadari betapa dalamnya kata-kata yang ia ucapkan. Nenek Sarni hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Anakku, tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Setiap orang punya caranya sendiri dalam mencari rezeki. Yang penting, hati kita tenang dan bersyukur dengan apa yang ada." Namun, Joko merasa tidak puas dengan jawaban itu. Ia melanjutkan dengan perkataan yang lebih tajam. "Hidup kamu itu sudah hampir habis, Nenek. Jangan-jangan warung kecil ini jadi satu-satunya hal yang membuatmu merasa penting di desa ini. Apa sih yang kamu bisa berikan ke orang-orang di sini selain makanan murahan dan kopi yang sudah basi?" Kata-kata Joko terasa menusuk, meskipun Nenek Sarni tidak menunjukkan ekspresi marah. Ia hanya tersenyum lembut, meski hatinya terasa berat mendengar hinaan itu. Sambil mengusap tangannya di bagian belakang leher, nenek berkata pelan, "Joko, aku sudah hidup cukup lama di dunia ini, dan aku tahu betul bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Tidak ada yang murahan di dunia ini, semua yang ada di sekitar kita adalah berkah yang patut disyukuri." Namun, kata-kata Nenek Sarni tidak mempengaruhi Joko. Ia terus tertawa dan bahkan mulai mengolok-olok warung tersebut. Iya, Nenek. Coba lihat, siapa yang datang ke warung ini selain orang-orang seperti saya, yang cuma butuh rokok dan kopi. Tidak ada yang menghargai warungmu yang kumuh ini." Nenek Sarni hanya menatap Joko dengan pandangan yang lembut dan tenang. Namun, jauh di dalam hati nenek, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah, hanya merasa kasihan dengan Joko yang tidak bisa melihat nilai kehidupan yang lebih dalam. Perlahan, Nenek Sarni kembali ke dalam rumah, meninggalkan Joko yang masih tertawa, merasa dirinya lebih unggul. Tanpa diketahui oleh Joko, kata-kata yang ia lontarkan ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Joko pergi, tiba-tiba udara di sekitar warung terasa berubah. Angin yang sebelumnya tenang menjadi berputar, dan suara gaduh mulai terdengar dari arah semak-semak di sekeliling warung. Di hutan yang terletak tak jauh dari desa itu, ada sekelompok semut raksasa yang jarang sekali muncul ke permukaan. Mereka hidup di dalam tanah yang dalam dan gelap, jauh dari penglihatan manusia. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi setelah perkataan Joko terdengar.
Sepertinya kata-kata kasar itu telah memicu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Semut-semut besar itu mulai bergerak menuju warung Nenek Sarni. Dalam hitungan menit, tanah di sekitar warung bergetar, dan suara gemerisik terdengar semakin keras. Semut-semut itu keluar dari semak-semak, bergerak cepat seperti gelombang pasang yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Semut-semut raksasa itu sangat besar, tubuhnya lebih keras dari batu, dan gigitannya bisa membuat luka yang sangat menyakitkan. Mereka mulai menyerbu warung, merusak kantong berisi beras, menggigit plastik berisi gula, dan bahkan menghancurkan gerabah-gerabah yang selama ini dijaga dengan penuh kasih oleh Nenek Sarni. Suasana menjadi kacau, dan suara gemerisik semut-semut besar itu terdengar seperti ributnya badai. Nenek Sarni yang mendengar suara keributan itu segera keluar dari dalam rumah. Ia terkejut melihat semut-semut besar menyerbu warungnya. Namun, meskipun panik, Nenek Sarni tetap tenang. Ia mulai meraup tanah dan melemparkannya ke arah semut-semut itu, berusaha menghalau mereka dengan cara yang sudah lama ia ketahui. "Ayo, semut-semut, kembali ke tempatmu," teriak nenek sambil berusaha membersihkan warung. Namun, semut-semut itu tidak mau pergi. Mereka terus merusak warung, seolah-olah ada tujuan yang lebih besar dari sekadar mencari makan. Nenek Sarni merasa kebingungan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar serangan semut biasa ini. "Joko," gumamnya pelan. Kata-kata itu telah memanggil mereka. Beberapa saat kemudian, Joko yang mendengar keributan kembali berlari ke warung. Ia terkejut melihat semut-semut raksasa itu menyerbu, dan tanpa pikir panjang, ia membantu nenek untuk menghalau semut-semut dengan daun-daun dan benda-benda lain. Namun, usahanya tampak sia-sia. Semut-semut itu seperti tidak peduli dengan apapun yang mereka hadapi. Setelah beberapa saat berusaha, Joko yang kelelahan akhirnya jatuh terduduk di tanah. Ia merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. "Nenek, saya minta maaf. Saya yang memulai semua ini dengan kata-kata saya. Saya tidak tahu kalau perkataan saya bisa memicu kekacauan seperti ini." Nenek Sarni menatap Joko dengan lembut, lalu menjawab, "Joko, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan. Kata-kata bisa membawa kebaikan atau keburukan. Semut-semut ini datang karena kata-katamu, tetapi jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan sabar dan tenang." Perlahan, semut-semut itu mulai mundur. Seolah-olah mereka sudah puas melakukan kerusakan, mereka kembali ke dalam hutan tempat mereka berasal. Warung Nenek Sarni rusak parah, namun nenek tidak marah. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. "Joko, jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Mereka bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya, atau bisa juga menjadi obat penyembuh." Joko terdiam, menyadari bahwa kejadian ini adalah pelajaran besar baginya. Ia memohon maaf sekali lagi pada nenek, dan berjanji untuk memperbaiki sikap dan perkataannya. Nenek Sarni tersenyum, dan bersama-sama mereka mulai membersihkan sisa-sisa kerusakan yang ditinggalkan oleh semut-semut besar itu. Meskipun warung itu rusak, dan waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang, Nenek Sarni merasa puas karena satu hal, Joko telah belajar tentang pentingnya berkata baik, tentang bagaimana kata-kata bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Dan itu adalah pelajaran yang akan diingat oleh Joko sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, warung Nenek Sarni kembali seperti semula. Namun, Joko tidak hanya membawa pulang kopi dan rokok, ia juga membawa pelajaran tentang kekuatan kata-kata yang tidak bisa dilupakan. Terima kasih telah menonton hingga selesai, semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Nantikan kisah menarik lainnya.